Shalom sahabat GPB yang berada dimanapun. Berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Ayu Naiborhu Patikawa, Pendeta Jemaat di GPIB Menara Iman Sekayang, Kalimantan Barat, yang dipercayakan dan ditugaskan oleh Majelis Sinode di dua jemaat, yakni Pospelkes Kalam Hidup Entuba dan Pospelkes Roti Hidup Munyam. Sahabat GPB yang berada dimanapun, sebelum kita mengawali seluruh rangkaian kehidupan kita, marilah kita mengambil saat teduh bersama dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita di hari ini. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah ya Tuhan kami, karena dalam sukacita yang Tuhan berikan bagi kami atas kelahiran Sang Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami bersyukur karena kami boleh mengalami pertumbuhan iman, perkembangan iman bersama dengan Yesus sampai saat ini. Kiranya sukacita Natal yang boleh kami rasakan pada saat ini itu selalu menjadi sebuah hal yang baik, nilai-nilai yang kami tanamkan di dalam kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang setia, yang taat dan bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengawali seluruh rangkaian hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan ini berbuah dalam hati dan pikiran kami, dan kami menyatakan itu lewat kehidupan kami dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Amin. Sahabat GPB, pada pagi hari ini di Natal yang kedua, tepat pada tanggal 26 Desember 2023, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat GPB, pada hari ini merupakan hari di mana kita sebagai umat Tuhan bersukacita. Kita boleh merasakan kelahiran Sang Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan pribadi dan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Yesus yang telah lahir, semua orang larut dalam sukacita melimpah untuk merayakan kelahirannya. Bahkan para Majus, bahkan para gembala pun juga turut mengambil dalam sukacita bersama dengan Yesus dan kedua orang tuanya, Yusuf dan Maria. Mereka datang menyembah Tuhan dengan berbagai macam cara. Orang Majus datang membawa beberapa hadiah-hadiah sebagai wujud penyembahan mereka kepada Raja di atas segala raja. Begitu juga dengan para gembala, membawa diri mereka di tengah-tengah kelemahan kekurangan mereka, mereka datang sujud kehadiran Tuhan. Nah, ini membuktikan bahwa sahabat GPIB, kita pun juga harus seperti seorang Majus, bahkan pun juga seorang gembala. Kita belajar dari kehidupan mereka yang siap sedia untuk datang menyambut, untuk datang tunduk di hadapan Sang Juru Selamat yang telah memberkati dan memberikan kehidupan bagi kita. Setiap orang pasti memiliki komitmen, dan komitmen itu pun juga dimiliki oleh para Majusi dan para gembala. Nah, hal itu pun juga dimiliki oleh Yusuf dan Maria, yang dimana mereka siap sedia menaati seluruh tugas dan tanggung jawab yang baru mereka rasakan, di mana Tuhan mempercayakan mereka untuk bisa memberikan yang terbaik bagi kehidupan Raja di atas segala raja, yakni Yesus Kristus. Sahabat GPB yang berada dimanapun,
Pada saat ini pun juga kita diajarkan lewat firman Tuhan ini bahwa bagaimana membangun komitmen, bagaimana membangun tanggung jawab yang dimana Tuhan percayakan kita dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai anak-anak, bahkan kita sebagai seorang pelayan, pekerja, dan apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, artinya Tuhan mengetahui kemampuan kita. Tuhan mengetahui kekuatan kita sampai di mana. Dan itulah cara Tuhan memilih kita, mempercayakan kita untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab. Sekalipun tugas dan tanggung jawab itu rasanya berat sekali. Apalagi dalam firman Tuhan, di mana malaikat Tuhan datang di dalam mimpi Yusuf, ayah daripada Yesus, dan mengatakan kepada Yusuf untuk menyingkir ke Mesir. Ini merupakan sebuah komitmen dan tanggung jawab yang dimana seorang Yusuf, dia harus berjuang, dia harus berusaha untuk menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, untuk memberikan perlindungan dan penjagaan bagi keluarga kecilnya, Maria dan bayi Yesus. Dan akhirnya yang terjadi adalah Yusuf pun juga taat. Yusuf pun juga setia mendengarkan perintah daripada malaikat. Dan mereka pergi menyingkir ke Mesir. Ibu, sahabat GPIB, kita tahu bersama bahwa Mesir itu adalah kerajaan yang sangat besar. Bahkan Herodes pun juga takut kepada orang-orang di Mesir. Karena itulah merupakan sebuah tujuan Tuhan menyingkirkan kehidupan Yusuf, Maria, dan Yesus untuk pergi ke Mesir. Karena Tuhan mengetahui bahwa sekalipun pikiran kita bahwa Mesir ini adalah kota yang sangat jahat, bahkan kota ini merupakan sebuah kota yang tidak nyaman bagi Yesus bersama dengan Yusuf dan Maria. Tetapi Tuhan berpikir hal yang lain. Tuhan punya tujuan khusus yang lain. Nah, terkadang kita merasa seperti Yusuf dan Maria. Kenapa Tuhan harus mau menyingkirkan kita? Bahkan pun juga ingin supaya kita pindah ke Mesir. Padahal Tuhan sudah mengetahui apa yang terjadi di kota Mesir itu. Bisa saja kita tidak selamat sampai di sana. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Nah, oleh karena itu Yusuf dan Maria tanpa bertanya-tanya pun juga kepada malaikat Tuhan, mereka pun juga menyingkir membawa bayi Yesus ke Mesir. Dan disitulah keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, sahabat GPIB yang berada dimanapun, terkadang kita berpikir bahwa kota yang besar, kota yang tidak nyaman, itu terkadang tidak nyaman, tidak baik untuk kita. Belum tentu. Terkadang Tuhan memberikan jalan bagi kita untuk berada di kota tersebut, untuk berada dalam keadaan tersebut. Karena apa? Tuhan mengetahui setiap hal dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa bahwa hal ini tidak mungkin, hal ini tidak baik untuk kita. Tetapi bagi Tuhan, sesuatu hal yang Tuhan utus, sesuatu hal yang Tuhan percayakan kepada kita, itu artinya yang terbaik bagi kehidupan kita. Mungkin sekarang ini dalam Natal yang sahabat GPIB, ibu bapak rasakan tidak begitu nyaman seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada dalam kedukaan, mungkin ada dalam penderitaan kesakitan, mungkin ada dalam pergumulan ekonomi yang semakin hari semakin menurun. Tetapi yakinlah, pada saat kita berpengharapan, pada saat kita menaruh kepercayaan kita berkomitmen, kita taat, kita setia kepada setiap apa yang Tuhan perintahkan bagi kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Belajarlah dari Yusuf dan Maria. Pada saat mereka mendengarkan suara malaikat, mereka mendengarkan suara Tuhan. Pada saat kita meminta kepada Tuhan, dengarkanlah suara Tuhan. Biarkanlah suara Tuhan itu yang berbicara dalam hati kita. Karena Tuhan sangat mengetahui siapa kita. Tuhan sangat mengetahui kemampuan kekuatan kita. Walaupun kita merasa tidak kuat dan tidak mampu, tetapi yakinlah bersama dengan Tuhan, apapun itu bisa dapat kita lalui. Sahabat GPIB yang berada dimanapun, firman Tuhan ini menguatkan kita di Natal ini. Natal yang penuh dengan sukacita.
Natal yang penuh dengan kedamaian, Natal yang penuh dengan hati yang gembira bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Marilah kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Pribadi yang berpegang teguh pada setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan selalu meyakini bahwa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, sekalipun itu tidak nyaman dalam hidup kita, yakinlah dengan iman percaya. Itulah yang terbaik bagi kita. Karena dengan meyakini iman kita, maka kita merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat Natal bagi sahabat GPIB dimanapun berada, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita di Natal yang berbahagia ini. Amin. Sahabat GPIB, marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah ya Tuhan kami, karena firman yang kami boleh dengarkan boleh menguatkan langkah iman kami. Biarkan firman ini bertumbuh berkembang dalam hati dan pikiran kami, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Komitmen tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu merupakan sebuah kepercayaan daripada Tuhan bagi hidup kami. Mampukan kami, berikan kekuatan bagi kami untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab ini Tuhan. Sekalipun kami berada dalam ketidaknyamanan, sekalipun kami berada dalam ketidakadilan, sekalipun kami berada dalam ketidakdamaian, ketidaktenangan, tetapi kami percaya Tuhan. Pada saat kami mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, apapun itu kami boleh lalui. Kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak, kami sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pekerja, kami menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir lewat kelahiran Yesus Kristus di dunia ini, membuktikan bahwa kehidupan kami akan selalu diberkati, dilindungi, dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Natal di tahun 2023 ini menjadi sebuah kesan tersendiri dalam iman percaya kami, dan kami terus mau mempercayakan hidup kami bersama dengan orang-orang yang kami kasih hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan pelihara kami dalam minggu berjalan ini, terkhususnya di hari ini. Apapun yang kami lakukan itu merupakan sebuah hal yang Tuhan percayakan bagi kami dan Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Kepadamu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak, bentangan waktu telah terukur dan pengalaman iman terus diungkapkan. Semarak 75 tahun GPIB adalah bukti perjalanan yang membutuhkan energi positif dan diutus dengan semangat, teguh, utuh, dan tangguh. Bentangan jala terhampar di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, menjadi ruang besar umat menyatakan kiprah spiritualitas yang begitu kuat, sekalipun digempur dengan ajakan identitas, modernisasi, dan kecanggihan teknologi. Ada 345 jemaat dan 280 pospekes. Itu perlu dihidupi dengan ketulusan yang terpelihara dalam tri panggilan gereja, yaitu persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kita bersyukur bahwa harapan, cinta, kasih, dan damai menjadi energi baru saat Advent berlalu. Kedatangannya menjadi pokok percakapan yang ramai, sebab mengubah tradisi yang telah berabad-abad. Sebuah pertanyaan muncul, apakah ornamen ini membuat kita menganggap kalender gerejawi belum menjawab pesta kelahiran Sang Juru Selamat? Bersama, kita telah merasakan perubahan sosial yang mengglobal dan mendesak untuk terus bertransformasi atas peristiwa sosial yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa selalu ada orang-orang miskin di sekitar kita.
Miskin bukan semata-mata karena harta benda, tetapi ada yang menghadirkan kemiskinan, seperti peperangan, ketidakadilan sosial, kerakusan, keserakahan, dan juga di samping itu ada banyak orang yang termarginalisasikan, perundungan, trafficking, dan juga pengrusakan lingkungan. Kita dibuat kaget bahwa ada orang yang punya kemampuan dan pengetahuan handal justru masuk dalam ranah hukum yang membuat kita berpikir lagi mana role model yang perlu dijadikan contoh atau ditiru. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus mengangkat tema dari Lukas 2 ayat 16-20, yaitu bersama memuliakan Allah dan sedia menyatakan kasih dan damai sejahteranya, bersama menerima menyatakan kemuliaan Allah serta memberi kesaksian pribadi dan membawa damai sejahteranya kepada banyak orang untuk kebersamaan yang saling menghargai dan menopang antar generasi. Pemilu menjadi media integrasi bangsa. Pemilu menjadi instrumen yang membangun dan memperkuat demokrasi dan menjadi penyanggah tiang-tiang NKRI. Hindarilah politik uang dan sara yang terlihat sulit diberantas karena perilaku kotor. Sebagai warga gereja, mari kita bersama mencegah dan menolak perilaku tidak baik ini dengan mengedepankan nilai etik moral yang mana bangsa Indonesia sudah terlatih melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Merayakan Natal Kristus merupakan sukacita besar untuk mendorong umat melakukan kebenaran secara tepat dan damai di tahun politik ini. Warga GPIB, mari kita doakan pelaksanaan persidangan sinode tahunan di kota Samarinda dengan tema melayani dan bersaksi secara intergenerasional berbasis komunitas digital demi kesejahteraan bangsa dan keutuhan ciptaan. Biarlah dunia merasakan damai sejahtera Tuhan atas persekutuan kita yang melayani dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, sekaligus menjadi kesaksian indah sebagai pribadi yang sudah diselamatkan. Selamat Hari Natal 2023, nikmati tahun rahmat Tuhan 2024. Soli Deo Gloria.